Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Elvian dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengaruh induktansi terhadap impedansi dan jatuh tegangan pada saluran transmisi jarak pendek. Dengan nama kelompok 1, Andika Riko Pratama dengan NIM belakang 017. 2, Muhammad Fahmi Elvian dengan NIM belakang 024 dan Marcel Yordanio Everest dengan NIM belakang 025. 1. Saluran transmisi jarak pendek. Saluran transmisi jarak pendek adalah saluran dengan panjang kurang lebih 80 km atau kurang dari 80 km dan tegangan operasi umumnya di bawah 20 kV. Pada saluran ini, efek kapasitansi dan konduktansi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, saluran dimodelkan sebagai rangkaian jari yang hanya terdiri dari resistansi R dan induktansi L. Model ini digunakan untuk mempermudah analisis penyaluran daya listrik tanpa mengurangi ketelitian secara signifikan. 2. Reaktansi induktif dan impedansi rangkaian. Pada saluran transmisi AC, induktansi menimbulkan reaktansi induktif atau XL yang menghambat aliran arus dan nilainya dipengaruhi oleh frekuensi serta induktansi saluran. Gabungan antara resistansi R dan reaktansi induktif XL membentuk impedansi total atau Z yang menentukan besar hambatan keseluruhan terhadap arus listrik pada saluran transmisi. 3. Hubungan induktansi terhadap arus beban. Besar arus beban ditentukan oleh tegangan sumber dan impedansi total rangkaian. Ketika nilai induktansi L meningkat, reaktansi induktif atau XL dan impedansi total juga meningkat. Akibatnya, arus yang mengalir ke dalam beban akan menurun meskipun tegangan sumber tetap, sehingga mempengaruhi kinerja sistem transmisi. 4. Konsep jatuh tegangan pada saluran transmisi. Jatuh tegangan adalah selisih antara tegangan pengirim dan tegangan yang diterima beban. Besarnya dipengaruhi oleh besar arus beban, dan impedansi saluran. Semakin besar impedansi, terutama akibat reaktansi induktif, semakin besar pula penurunan tegangan yang terjadi sehingga tegangan yang diterima beban menjadi lebih rendah dan dapat menurunkan kualitas penyaluran daya listrik. Komponen dan nilainya. Nama komponen yang kami gunakan yaitu 1. AC voltage source senilai 220 volt. 2. AC voltage source dengan nilai 50 Hz. 3. Resistor penghantar dengan nilai 10 ohm. Resistor beban dengan nilai 100 ohm. Dan induktor dengan nilai 0,01 Henry, 0,05 Henry, 0,1 Henry, 0,5 Henry, 1 Henry, dan yang terakhir 1,5 Henry. Selanjutnya kita membuat rangkaian simulasinya ke dalam software MATLAB Simulink. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari komponen yang kita butuhkan. Komponen pertama yaitu AC voltage source yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Yang kedua yaitu RLC branch yang berfungsi untuk memodelkan kabel saluran transmisi jarak pendek dan kita mengubahnya menjadi LL. Kita juga membutuhkan satu lagi RLC branch dan kita ubah menjadi R sebagai beban konsumen. Selanjutnya yaitu current measurement untuk sensor arus dan membaca arus yang masuk. Selanjutnya yaitu voltage measurement sebagai sensor tegangan. Dan selanjutnya untuk RMS yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal gelombang dinamis menjadi nilai efektif yang konstan. Selanjutnya yaitu zoom yang berfungsi untuk blok komputasi. Selanjutnya yaitu display untuk memperlihatkan nilai dan kita merangkainya seperti ini.
Jangan lupa kita menambahkan power kui. Dan untuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk rumus yang kita gunakan yaitu untuk mencari reaktansi induktif yaitu XL sama dengan 2 kali P kali F atau frekuensi dikali L atau induktansi. Impedansinya kita menggunakan rumus Z sama dengan R line atau R kabel ditambah R load atau R beban pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Untuk arusnya yaitu kita menggunakan rumus I sama dengan VS atau V input dibagi Z atau impedansi. Dan untuk tegangan keluar atau yang diterima kita menggunakan rumus V out sama dengan I dikali R load atau R beban. Dan untuk tegangan jatuhnya atau jatuh tegangannya kita menggunakan rumus delta V sama dengan VS atau V input dikurangi V out. Dan untuk konfigurasi pertama kita menggunakan VI-nya yaitu 220 volt, F-nya 50 Hz dan L-nya 0,01 Hz. R-line-nya 10 ohm dan R-load-nya atau R bebannya menggunakan 100 ohm. Kita masukkan rumusnya. Pertama kita cari R totalnya terlebih dahulu dan kita menemukannya menjadi 110 ohm. Kita masukkan rumus XL dan kita mendapatkan XL-nya yaitu 3,141 ohm. Z-nya yaitu di angka 110,045 ohm dan di RMS-nya yaitu di 1,99 ampere. Vout-nya yaitu 199,9 VRMS dan delta V atau tegangan jatuhnya yaitu di angka 20,1 volt. Dan kita buktikan dengan simulasi. Selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam simulasi. Untuk V-nya, TIN-nya kita masukkan 220 volt. Untuk penulisannya yaitu 220 volt dikali angka 2/2. Untuk penulisannya seperti ini. Untuk frekuensinya kita menggunakan 50 Hz. Untuk R-load-nya, untuk R-line-nya yaitu di angka 10 ohm. Dan untuk induktansinya kita menggunakan 0,01. Untuk R bebannya kita masukkan di angka 100 ohm. Dan kita coba simulasikan. Untuk hasil Vout-nya kita mendapatkan angka di 199,9 sesuai dengan perhitungan. Untuk I-nya atau arusnya kita mendapatkan angka di 1,99 sama sesuai. Dan untuk tegangan jatuhnya yaitu kita mendapatkan di angka 20,08 dan di perhitungan mendapatkan 20,01 sesuai. Nanti ke perhitungan kedua, di sini VI-nya 220 volt sama seperti di konfigurasi ke-1, F-nya 50 Hz sama, R-line-nya 10 ohm juga sama, R-load-nya 100 ohm sama seperti konfigurasi pertama. Kita cuma mengganti induktansinya saja yaitu di 0,05. Kita masukkan ke dalam rumus cuma mengganti 0,5 dan kita mendapatkan XL-nya yaitu di 15,78 ohm. Z-nya kita mendapatkan di angka 111,116 ohm. Untuk IRMS-nya kita mendapatkan angka di 198 ampere. Untuk Vout-nya kita mendapatkan 198 VRMS. Untuk tegangan jatuhnya mendapatkan angka di 22,0 volt. Kita coba di simulasi. Kita cuma mengganti induktansinya saja. Kita coba simulasi. Untuk hasil simulasinya sendiri untuk tegangan keluarnya yaitu di angka 198 sesuai. Untuk arusnya sesuai di angka 1,98. Untuk tegangan jatuhnya yaitu di angka 22,01 sesuai. Lanjut untuk konfigurasi ketiga yaitu kita cuma mengganti L-nya ya atau induktansinya di 0,1. Untuk XL-nya sendiri kita mendapatkan di angka 31,416 ohm, Z-nya 114,40 ohm, IRMS-nya mendapatkan 1,923 ampere dan Vout-nya mendapatkan 192,3 VRMS.
Untuk tegangan jatuhnya sendiri kita mendapatkan di angka 27,7. Kita coba simulasi dan cuma mengganti induktasinya saja. Kita ganti menjadi 0,1. Untuk tegangan outputnya sendiri, tegangan outnya di angka 192,3 sesuai dengan perhitungan. Untuk arusnya di angka 1,923 sesuai. Dan untuk tegangan jatuhnya di angka 27,09 sesuai. Selanjutnya yaitu ke grafik perbandingan. Di sebelah kiri terdapat grafik pengaruh induktasi terhadap impedansi. Kita bisa mengamati bahwa nilai induktasi konduktor berada di angka rendah yaitu di 0,01 Henry hingga 0,1 Henry. Nilai impedansi total naik secara landai di angka 110,04 ohm ke 114,4 ohm. Namun begitu induktasi dinaikkan lebih tinggi di angka 0,5 hingga 1,5 Henry, kurva mengalami lonjakan yang sangat tajam hingga mencapai 483,91 ohm. Hal ini membuktikan rumus reaktasi induktif XL sama dengan 2P kali FL, di mana peningkatan L otomatis memperbesar hambatan imajiner sirkuit, sehingga impedansi totalnya ikut meroket. Nah, kita bandingkan dengan grafik di sebelah kanan, yaitu grafik pengaruh induktasi terhadap jatuh tegangan. Nah, dapat diperhatikan bahwa bentuk lekukan kurvanya sangat identik. Pada induktansi murni 0,01 Henry, jatuh tegangannya hanya sebesar 20,08 volt. Begitu impedansinya naik total menjadi 1,5 Henry, jatuh tegangan melonjak tajam menjadi 174,5 volt. Nah, kesimpulannya yaitu bentuk visual kedua kurva ini yang selaras memvalidasi teori hukum UHM. Tingginya nilai induktasi pada saluran transmisi jarak pendek menciptakan impedansi yang besar yang menahan laju arus, sehingga tegangan yang hilang di tengah jalan atau drop voltage menjadi lebih ekstrim sebelum mencapai ke ujung beban. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada analisa. Berdasarkan tabel hasil simulasi dan perbandingan perhitungan manual, dapat diamati bahwa simulasi ini membuktikan adanya korelasi yang kuat antara ketiga parameter tersebut. Berdasarkan data hasil simulasi pada 6 konfigurasi yang berbeda, peningkatan nilai induktansi secara langsung mempengaruhi besarnya hambatan total saluran. Ketika nilai induktansi konduktor dinaikkan secara bertahap dari 0,01 Henry hingga 1,5 Henry, nilai reaktansi induktif di sepanjang penghalentar ikut meningkat secara linier. Peningkatan nilai XL ini secara otomatis mendongkrak magnitudo impedansi total rangkaian. Hal ini dibuktikan melalui perhitungan matematis di mana impedansi total melonjak dari 110.000 ohm pada konfigurasi pertama menjadi 483.000 ohm pada konfigurasi ke-6. Peningkatan impedansi saluran akibat induktansi ini memberikan dampak kerugian yang signifikan terhadap aliran daya. Tingginya hambatan total membuat arus efektif yang mampu mengalir menuju beban mengalami penurunan drastis, yakni dari 1000 ampere menjadi hanya 0,454 ampere karena arus yang menyuplai sisi penerima terhambat. Tegangan keluar yang terukur pada beban resistif ikut anjlok dari 199,9 volt menjadi 45,46 volt. Sebagai konsekuensi dari arus yang tertahan oleh tingginya reaktansi induktif, selisih tegangan yang hilang di sepanjang saluran atau yang direpresentasikan sebagai jalur tegangan membesar secara ekstrim. Dan yang terakhir untuk kesimpulan dari semua percobaan rangkaian maupun hasil penghitungan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa nilai induktansi berbanding lurus dengan magnitudo impedansi dan jatuh tegangan pada sistem saluran transmisi jarak pendek. Semakin besar nilai induktansi pada konduktor, maka reaktansi induktif akan semakin tinggi.
yang berdampak langsung pada peningkatan impedansi total saluran. Peningkatan hambatan total ini secara signifikan menahan laju arus yang mengalir ke sisi beban, sehingga menyebabkan tegangan yang diterima di ujung saluran menjadi turun secara drastis. Sebagai konsekuensi dari terhambatnya aliran arus dan turunnya tegangan terima tersebut, nilai jatuh tegangan di sepanjang penghantar akan semakin membesar. Selain itu, pemodelan menggunakan perangkat lunak MATLAB terbukti sangat presisi dan selaras dengan perhitungan matematis teoritis, memvalidasi bahwa tingkat efisiensi penyaluran daya pada saluran transmisi jarak pendek sangat bergantung pada seberapa besar parameter induktansi dari kabel penghantar yang digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.